Shalom, salam jumpa dengan saya Pastor Andreas Rusdin dalam Renungan Harian Katolik pada hari Jumat tanggal 3 Februari ini. Dan saya ingin memulai renungan kita dengan cerita yang Anda tentu sudah kenal, tentang seorang kakek yang mengajari cucunya bahwa dalam diri seorang manusia ada 2 ekor serigala, serigala baik dan serigala jahat. Dan tentu si cucu pengen tahu yang mana yang menang. Kata si kakek, yang menang adalah serigala yang kamu beri makan. Kalau kita merenungkan, memang cerita ini memiliki kebenaran. Kalau kita setiap hari memberi makan kepada serigala jahat kita, iri hati, kebencian, kemarahan, dendam, dan semua hal-hal negatif yang lain, maka hal-hal negatif tersebut akan menguasai kita dan orang akan melihat diri kita sebagai pribadi yang menakutkanlah atau pribadi yang tidak menyenangkan dan orang tidak akan dapat percaya kepada kita. Orang bahkan mungkin menjauhi kita. Orang tidak ingin memiliki relasi yang baik dengan kita. Sebaliknya jika Anda memberikan asupan yang positif untuk diri Anda memikirkan hal yang baik, Anda membicarakan hal yang baik, Anda hidup dalam kebenaran, hal tersebut akan perlahan-lahan juga membentuk diri Anda menjadi pribadi yang baik. Pesannya tentu adalah, mari kita berusaha untuk mengalahkan serigala jahat dalam diri kita. Kalau itu muncul tiba-tiba dalam keseharian kita, jangan membiarkan perasaan-perasaan tersebut menguasai, merenggut hati Anda, dan kemudian mempengaruhi Anda dalam pola hidup dan perilaku Anda. Hati-hati. Itu dapat merusak diri Anda, merusak kebahagiaan Anda, tapi juga dapat merusak sesama, menghancurkan hidup sesama. Jadi putuskan tiap hari untuk memilih hal yang baik dan positif. Kita bisa belajar dari pengalaman Herodes dan Herodias yang diceritakan oleh penginjil pada hari ini, dan kita tahu pokok persoalannya. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes karena mengambil istri saudaranya dengan cara tidak terhormat. Dan si Herodias yang kemudian menjadi istri Herodes inilah yang memicu dan mencoba untuk mengarahkan Herodes mengambil keputusan yang sama sekali bisa kita nilai sebagai perbuatan jahat. Dia memikirkan untuk membalas dendam kepada Yohanes Pembaptis yang telah menegur. Apa yang dikatakan Yohanes adalah kebenaran. Herodes sebenarnya menangkap kebenaran itu, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan tempat bagi kebenaran itu terus bertumbuh dalam dirinya. Sebaliknya, Herodias adalah pribadi yang sama sekali tidak mau mendengarkan kebenaran tersebut. Walaupun teguran Yohanes Pembaptis itu benar, tapi baginya, no, saya lebih memilih apa yang bagi saya baik. Saya memilih untuk mendapatkan atau mengambil bagian dalam kekuasaan Herodes ini, dan dia merencanakan pembalasan dendam. Dan saatnya tiba ketika Salome menari dan mempesona Herodes pada hari ulang tahunnya. Dan kemudian Herodes menjanjikan sebagian kerajaannya pun dapat dia berikan kepada si Salome ini. Dan terjadilah. Salome meminta atas permintaan ibunya tentunya yang berbisik kepadanya, meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah talam. Kebenaran dibunuh. Yohanes Pembaptis mengalami kematian. Tapi kemudian ini juga menjadi teguran bagi kita. Jangan biarkan kebencian, jangan biarkan kemarahan, jangan biarkan dosa itu tinggal dalam hidup Anda. Anda harus berani untuk memenggal dosa tersebut. Jika tidak, dosa itu dapat menyesatkan Anda. Dengarkan kebenaran. Dengarkan dan bertobat. Berusaha untuk berubah setiap hari menjadi lebih baik. Dan apa yang Anda taburkan setiap hari tidak akan sia-sia. Ketika Anda menaburkan kebaikan dan kebenaran, Anda akan merasakan sukacita dan damai. Dan perlahan Anda pun menjadi orang yang hidup dan mewartakan kebenaran dalam hidup Anda sendiri. Dan marilah kita mohon berkat Allah yang Maha Kuasa untuk diri kita dan juga perjuangan kita sepanjang hari ini, dan yang menyertai kita dengan berkat yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan berkati, selamat berkarya hari ini.